Halo semuanya, saya Eko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang materi list specific operation. Sebelumnya kita udah bahas tentang function-function yang ada di collection ya, operasi-operasi Kotlin collection untuk antar collection intinya. Jadi bisa digunakan di list, bisa digunakan di set, bahkan ada yang bisa digunakan di map. Nah, sebenarnya ada juga function-function atau operasi-operasi yang hanya khusus spesifik dibuat untuk list. Nah, ini rata-rata extension function ya, jadi bukan function bawaan dari list itu sendiri. Nah, sekarang kita akan bahas tentang operasi yang spesifik memang dibuat untuk tipe data collection list. Nah, yang pertama, bagian pertama lumayan banyak. Mungkin saat nanti teman-teman nonton video ini juga bakal nambah lagi, lebih banyak lagi. Teman-teman bisa explore langsung nanti di halaman dokumentasi Kotlin-nya. Jadi di sini contohnya kita ada sebuah function yang namanya get or else. Jadi ini untuk mengambil elemen di indeks, jika tidak ada mengembalikan nilai lambda-nya, lambda ini. Jadi kita biasanya kan kalau teman-teman get atau menggunakan kurung kotak gitu ya, kalau misalnya indeksnya tidak ada, maka akan keluar error index out of bound exception gitu ya. Nah, teman-teman nggak mau nih terjadi error. Nah, teman-teman bisa menggunakan get or else. Nah, get or else ini kerjanya simple. Jadi kalau misalnya dicek indeksnya tidak ada di dalam listnya, maka dia akan mengembalikan hasil result dari lambda function ini. Jadi lebih aman, teman-teman bisa menggunakan get or else. Atau get or null. Jadi kalau misalnya teman-teman ngambil data indeks dan ternyata dia tidak ada datanya, maka teman-teman akan mendapatkan datanya null. Ada juga sublist, from to. Sublist itu digunakan untuk mengambil semua elemen dari from ke to. From-nya adalah inclusive, sedangkan to-nya adalah exclusive. Jadi kalau from-nya 1 to 10, berarti dia akan ngambil data dari indeks ke 1 sampai 10 kurang 1, jadi 9. Jadi from-nya itu adalah inclusive, dan juga to-nya adalah exclusive. Nah, atau ada binary search. Kalau teman-teman belajar algoritma, ada pencarian namanya binary search, di mana untuk ngelakuin pencarian binary search itu datanya harus terurut ya, nggak bisa datanya random, harus terurut. Nah, teman-teman bisa ngelakuin binary search menggunakan function yang namanya binary search, lalu di sini tinggal masukkan value-nya. Jadi ini melakukan pencarian menggunakan algoritma binary search. Tapi ingat, datanya harus berurut, karena binary search itu algoritmanya ngebelah dua, habis itu ngecek apakah nilainya lebih dari atau kurang dari. Kalau misalnya lebih dari, maka naik lagi, belah lagi dua datanya, dan selanjutnya sampai ketemu. Oleh karena itu bakal lebih cepat menggunakan binary search pencariannya. Tapi pada kondisi datanya terurut. Kalau datanya tidak terurut, itu nggak bisa menggunakan binary search. Nah, sekarang kita coba praktekkan. Jadi kita bikin list dulu, namanya adalah isinya Eko Kurniawan Kanedi. Kita coba. Jadi di sini kita akan buat file namanya list operation. Kita bikin main function, lalu bisa bikin list sama dengan list of Eko Kurniawan Kanedi. Selanjutnya kita akan coba bahas ini ya, get or null dan juga get or else. Nah, kita akan coba get or null. Jadi kalau misalnya teman-teman coba print line gitu ya, list titik get, misalnya get dulu aja, get 1 gitu ya. Kalau get 1 harusnya muncul lah ya, karena kita dapat data Kurniawan. Nah, Kurniawan. Gimana kalau getnya 10? Maka ini hasilnya adalah array index out of bound exception, jadi tidak bisa. Nah, kalau teman-teman or null, ini dia kalau misalnya di luar dari range index ini 0 sampai 2, maka dia dapatnya 0. Jadi lebih aman ya. Atau teman-teman bisa menggunakan list get or else index 10. Kalau misalnya tidak ada, teman-teman bisa bikin sebuah lambda di sini, contohnya balikannya tidak ada. Nah, ini hasilnya bakal dapat tidak ada. Nah, tidak ada. Kalau misalnya ada, datanya 1 gitu ya, maka dia yang akan dapat adalah Kurniawannya. Jadi kalau tidak ada, dia akan dapatnya data yang hasil lambda ini.
Next ada sublist. Sublist itu untuk mengambil datanya. Jadi seperti yang saya bilang, ini adalah inklusif dan ini eksklusif. Inklusif berarti data dari 0, ini dari 0, habis itu eksklusif 2, berarti datanya nyampe 1 ya. Jadi 0 dan juga 1. Nah, kita lihat print line, jadi list titik sublist from index 0 to index 3, berarti nyampe 1. Jadi datanya dari index 0 dan juga 1. Ini hasilnya harusnya adalah Eko Kurniawan. Nah, lihat seperti ini. Selanjutnya kita akan bahas yang binary search. Jadi binary search itu teman-teman harus urutkan dulu datanya. Jadi kalau tidak diurutkan dia nggak dapat. Jadi kita harus ngelakuin pengurutan dulu. Contohnya di sini saya menggunakan sorted ya. Seperti yang sebelumnya sudah kita bahas. Jadi file sorted list misalnya ya, saya akan buat list titik sorted. Nah, selanjutnya teman-teman kita print dulu misalnya sorted list, kita lihat hasilnya yang sudah terurut seperti apa. Masih sama sih. Oh, yang beda ya, Eko, Kanedi, Kurniawan. Nah, sekarang kita print line sorted list titik binary search. Datanya misalnya Eko ya, Eko, terus Kanedi, terus Kurniawan. Kita lihat hasilnya. Nah, dapat ini 0, Ekonya 0 ya, Kanedinya 1, dan Kurniawannya indeks ke-2. Ya, ini hasilnya adalah indeks ya. Hasil balikannya indeks. Next, masih ada index of. Ini digunakan untuk mengambil indeks elemen yang sama dengan value. Jadi kalau index of misalnya contohnya di sini Eko, maka akan mengembalikan si data Eko ini ada di indeks keberapa. Nah, kalau misalnya data namanya list kan bisa duplikat ya. Kalau saya masukinnya Ekonya 2 kali, saya bisa mengambil data Eko yang paling akhir itu menggunakan last index of. Atau teman-teman bisa menggunakan index of first, di mana di sini menggunakan kondisi. Jadi kalau ini datanya value, teman-teman bisa menggunakan kondisi. Jadi di mana kalau misalnya dia ketemu kondisi pertama, dia akan mengembalikan si indeks yang sesuai dengan kondisi lambda ini. Tapi kalau misalnya kondisinya berkali-kali ngehitnya, teman-teman pengen ngambil yang paling akhir, teman-teman bisa menggunakan index of last. Nah, ini contohnya, kita punya misalnya numbers ya, isinya 11, 22, 33, 44, 55, lalu kita akan coba. Jadi di sini kita buat file numbers sama dengan list of 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Sampai 55 ya. Oke, 55. Lalu kita coba print line numbers index of 2. Kita pengen lihat 2 itu ada di indeks keberapa. Number index of 2. Kita lihat hasilnya. Nah, dia ada di indeks ke-2. Jadi 0, 1, 2. Nah, benar. Tapi kalau teman-teman last index of 2, ini harusnya dapatnya ke-3. Nah, ini ya, 3. Benar. Selanjutnya, teman-teman bisa index of first sama index of last. Dimana di sini adalah lambda expression pengecekan kondisinya. Hasilnya harus boolean ya. Jadi di sini contohnya print line number index of first, di mana misalnya datanya lebih dari 3. Ini harusnya dari sini ke sini ya, ketemunya kan lebih dari 3. Nah, teman-teman, atau index of last lebih dari 3, maka harusnya datanya yang paling ujung sini. Nah, hasilnya ini 6, data yang 4 ini 6, dan ini 9, data yang paling akhir ini. Jadi seperti itu beberapa contoh ini ya, operasi yang spesifik untuk list. Kalau teman-teman misalnya pada saat nonton ini ada banyak tambahan lagi, mungkin akan ada banyak lagi ya. Jadi akan grow terus, mungkin tiap rilis versi Kotlin-nya akan selalu bertambah istilahnya. Operasi-operasi yang teman-teman bisa gunakan untuk memanipulasi si list. Tapi ingat,
semuanya harusnya operasinya aman, tidak akan mengubah isi dari list yang aslinya. Next, kita akan bahas tentang set spesifik operasi ya. Jadi operasi yang spesifik dibuat untuk tipe data collection set.